Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita hari ini belajar English for Academic Writing, dan ini masih pelajaran dasar tentang kelas kata dalam bahasa Inggris. Tapi beberapa masih saya sering temui kesalahan ketika saya memeriksa abstrak, dan sehingga saya perlu ulas ini. Ya, kelas kata dalam bahasa Inggris ini setidaknya ada 4, ada noun, kata benda, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Mungkin dari sudah paham ini semua, dan kita akan gali lebih dalam tentang 4 kelas kata ini. Jadi noun ini merupakan kelas kata kerja yang paling besar ya. Jadi apapun bisa berupa kata benda konkret atau kata benda abstrak, itu luas sekali. Nah, verb ini biasanya merefer ke action ya. Misalnya I'm writing, I'm cooking, I'm walking, I'm running. Ya itu merupakan uh, verb. Tapi selain itu juga selain ke action juga menerangkan event atau state. Adjektif ini seperti misalnya ya, ada warna blue, kemudian ada sifat misalnya seperti diligent atau careless. Nah, kalau adverb itu misalnya successfully atau always. Nah, itu contoh-contohnya. Ini contoh yang ini sangat sederhana, misalnya it's an interesting book. Jadi ini noun. Nah, interesting di sini adalah tak lain adalah si adjective. Kemudian we ought to book a holiday soon. Ya, holiday ini noun, book ini sini berfungsi sebagai verb. Jadi beberapa kata ada yang dia berperan sebagai kata benda atau kata kerja. Banyak ya, kita bahasa Indonesia pun seperti ini. Kemudian ada he loves fast cars, adjective fast di sini, atau don't drive so fast. Ini berperan sebagai adverb. Nah, untuk kata benda ini kita bisa mengenali dari imbuhannya. Nah, ini ada age, postage, luggage, language, age, insurance, importance, difference. Nah, ingat seperti ini berarti ini adalah suatu noun. Ada ini ada error, teacher, driver, actor, the hood, childhood, motherhood, fatherhood, ism, socialism, capitalism, nationalism, is, artist, optimist, pianist, etude, attitude, multitude, solitude, identity, quantity, cruelty, ini sangat populer ya. Excitement, argument, government, ness. Jadi ingat kata ness ini membentuk suatu noun. Happiness, business, darkness. Happy itu kata apa? Happy itu kata sifat ya. Kemudian dengan tambahin ness ini menjadi happiness. Sama dark kata sifat menjadi darkness. Oke, kemudian sama ini ya. Ini or tadinya ini teach. Ini kata kerja diubah menjadi kata benda. Kemudian ada drive, jadi driver, act kata kerja menjadi ini. Jadi banyak sesuatu kata kerja, kata sifat, kata keterangan itu bisa di-convert menjadi noun menggunakan imbuhan-imbuhan tertentu. Kemudian ada ship, friendship, companionship, relationship, dan ini station, nation, extension. Lagi ada juga istilah ing yang berperan sebagai gerund. Jadi ini pun sama, dia diperlakukan sebagai noun. Smoking is forbidden on all flight. Oke. Jadi paham untuk noun seperti itu prinsipnya. Tadi ada verb ya, ini bisa kalian baca di sini. Verb types, ini verb ini agak ribet ya, karena ini terkait dengan terkait dengan ini ya, penggunaannya yang kompleks. Misalnya dia harus ada istilah namanya irregular dan regular, kemudian tenses dia akan berubah misalnya menjadi
bentuk 1, 2, 3, kemudian ada bentuk ing, have, dan sebagainya. Jadi yang berubah-ubah itu adalah yang di bagian verb. Dia sangat dinamis. Tetapi verb ini pun sangat disukai ya, karena kita kita semua pembaca itu suka verb. Jadi kita menunggu-nunggu verb. Misalnya misalnya ada dia memasak, misalnya diubah jadi wanita yang cantik berkerudung hijau itu. Nah, itu kan subjek ya. Nah, itu ngapain sih itu? Nah, ternyata wanita berambut panjang memakai gaun hijau itu misalnya ternyata sedang masak. Nah, jadi kita pasti penasaran dengan kata kerjanya, subjeknya lagi ngapain. Nah, itu sehingga verb itu ketika membaca itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, atau ya itu memberikan banyak informasi di sana. Nah, kalau adjektif ini, kalau dalam posisinya ini ya, seperti menjelaskan, ini utamanya untuk berfungsi untuk apa coba, ini noun ya. Jadi untuk menjelaskan lebih dari kata benda atau pronoun bisa. Misalnya kita bilang wanita, nah itu ya, wanita. Wanita saja tok itu ya, itu berarti tidak ada makna. Tapi kalau ditambahin dengan wanita cantik, nah itu jadi merubah persepsi kita terhadap kata benda. Misalnya ada pesawat. Tapi kalau kita dibilang hanya pesawat saja, itu tidak nonsense ya. Jadi kalau kita bilang pesawat besar nah itu, atau mewah, nah itu jadi seperti itu. Jadi adjektif itu mengubah persepsi terkait kata benda. Nah, ini beberapa sufiks yang bisa uh, kita mengenali sebagai kata sifat. Saya ada full, ada less. Jadi kemudian ada os, ing, all, full. Nah, ini kalau ditambah dengan kata ini, kata benda atau kata kerja akan berubah menjadi adjektif. Nah, misalnya danger. Ini kata apa, danger? Kata benda ya. Diubah menjadi os, menjadi dangerous. Kemudian ing, excite menjadi exciting. Al, profesional. Hopeful atau lainnya ya. Full masih banyak sini. Hopeless, careless, dan sebagainya. Friendly, oke. Comfortable, cloudy, sunny, dirty. Attractive, kreatif. Nah, ini sufiks untuk pengenal untuk adjektif. Jadi sangat berguna sekali untuk menganalisis sesuatu dari sininya ya. Nah, adverb ini banyak ya, ada time, contohnya early, manner. Nah, ini manner itu yang belakangnya ly ini ya. Misalnya walk across the road carefully atau beautifully atau apa. Nah, banyak kata yang bisa diubah dari, misalnya utamanya kata kerja atau kata sifat yang ditambah dengan ly ini. Ini untuk yang manner. Kemudian ada place, there, degree, rather, frequency, always, usually, dan sebagainya. Nah, jadi dia bisa melengkapi verb, adjektif, atau adverb yang lain. Nah, tapi ingat, dia tidak pernah menambah informasi untuk kata benda. Jadi ingat ya, noun tidak pernah jejer dengan adverb. Noun biasanya jejernya kalau mau beri informasi itu dengan adjektif. Nah, itu. Yaitu prinsip 4 kelas kata. Ini rangkumannya. Ini sangat berguna ya. Misalnya adjektif suffix tadi ada able, jadi adorable, accessible, credible. Itu menjadi can atau able to. Kemudian ada al tadi udah, and, full, less, is. Nah, ini semua mengubah kata verb atau noun menjadi kata kerja. Menjadi adjektif. Kemudian ada tadi udah ya. Ini ada noun suffix. Nah, yang belum saya bahas ini nih, verb suffix. Nah, jadi kalau ada it, if I atau I ini dalam Amerika ya. Kalau di English British dia nggak pakai Z tapi S. Nah, misalnya ada
relate, venerate. Nah, ini itu artinya ini suatu kata kerja. Kemudian ada magnify, beautify, clarify. Ini artinya ini artinya mengubah ke kata Nah, itu mengubah ke kata kerja. Nah, ini penting nih. Fertilize, sympathize, atau recognize. Nah, itu dia adalah suatu kata kerja. Lainnya sama ini ya. Ada tadi udah intinya. Tapi yang F tadi belum saya bahas lebih lanjut. Nah, ini contohnya ada quickly, word for word, way sideways, wise, grabwise, hopeful. Ini suatu contoh adverb. Ya, itu. Nah, dari sini adik bisa mengenali kelas kata berdasarkan imbuhan atau bisa mengubahnya menjadi contoh yang lain. Nah, skill yang ingin saya bahas terutama ini adalah ada namanya nominalization. Jadi nominalization itu adalah mengubah kata apapun ya itu menjadi nomina atau menjadi noun atau menjadi kata benda. Nah, ini kalau bisa itu dihindari karena nominalization itu membuat kata kerjanya itu tenggelam ya, jadi terkubur, jadi tidak kelihatan. Dan kemudian ini menjadi kalimat menjadi berat karena susah dicerna ya. Kita lihat consideration, ini pasti diketahui ya, consideration akhiran ion ini membuat menjadi kata benda. Nah, itu biasa dikata-kata kata kerja consider. Nah, misalnya consideration was given to the proposal. Nah, ini kalimat ini tidak sangat berat ya, tidak bagus. Pertimbangan diberikan kepada proposal. Ini tidak jelas siapa yang memberi pertimbangan atau kemudian ini ada juga nih, ini kan bentuk pasif ya. Bentuk pasif ini biasanya juga sangat berat untuk dicerna. Tapi jika ini diubah menjadi they considered the proposal, ini jelas. Jadi dan ringan. Kerasa nggak bedanya? Consideration was given to the proposal ini seolah serius berat gitu ya. Tapi banyak ditemukan di artikel ilmiah. Nah, sehingga ini sebenarnya harus dihindari. Itu kesalahan jamak ya. Lebih indah jika misalnya they considered the proposal, oke, atau the committee considered the proposal. Ini menjadi kalimat lebih ringan, lebih mudah dicerna. Nah, jadi sebisa mungkin ketika dia membuat abstrak besok, avoid nominalization. Misalnya, contohnya adalah Oke, nah itu ya. Jadi sebisa mungkin hindari nominalization. Kemudian ada contoh bagus di YouTube ya. Eliminate nominalization atau banyak sekali yang lain ya. Nominalization ini English grammar, cari aja itu banyak sekali. Yang bagus juga ini dari si TED ini ya. Ini bagus sekali tentang beware of nominalization atau zombie noun karena dia memakan makna verb ya, ditelan dia menjadi sesuatu yang berat. Nah, ini sangat bagus. Nah, sekarang iya itu materinya. Kemudian kita bisa tanya jawab di mana ya? Di komen aja, Pak. Di komen Facebook ini ya. Ya, oke, itu tentang nominalization dan kita sekarang ke tugas ya, tugas. Jadi tugas adik-adik silahkan buka paper ini ya, Orthodontic Treatment Consideration in Diabetic Patients. Nah, tugasnya adalah coba analisis satu kalimat saja ya, misalnya ini, saya satu kalimat ini
Nah, satu kalimat ini coba misalnya di copy. Jadi adik-adik cara mengenali satu kalimat. Kemudian temukan sebanyak mungkin satu kata itu bisa diubah menjadi kata yang lain dan berikan contohnya. Jadi satu kalimat ini kita pecah misalnya ada misalnya ini ada treatment. Treatment. Ini pasti lah ini satu kata kerja ya, satu kata benda ya, treatment. Nah, kemudian adik coba variasi dengan bentuk kata yang lain. Misalnya ada kata treat. Nah, ini kan suatu verb ya. Nah, jadi sini adik cari satu contohnya, kata kerja yang menggunakan kata treat. Nah, silahkan kunjungi ini Oxford Learner Dictionary, cari aja treat di sini. Nah, lihat bisa ketahuan ya. Treat ini ternyata dia suatu verb. Nah, contoh katanya misalnya cari aja salah satu misalnya ini ya. Satu copy ambil di sini tapi sambil dipahami ya. Supaya ini adik-adik suruh artiin aja. Jadi treat your keyboard with care and it is should last for you. Ini terjemahkan. Nah, terus selain treat verb juga ternyata ada lihat nah ini ada sebelah sini ya, sebelah sininya. Cari aja. Nah, ini ada kata treat sebagai noun. Nah, itu. Jadi treat juga bisa sebagai noun. Cari aja berarti ini ada lagi treat. Ini berikutnya sebagai noun. Nah, contohnya misalnya ini. Kita klik saja. Iya, misalnya ini. When I was young, chocolate was a treat. Nah, ini artinya apa? Diterjemahkan. Nah, ini satu kata treatment. Ya. Jadi terus berikutnya satu lagi kata ya, satu lagi yang penyolok mata ini misalnya adalah kata ini. Ini ada kata consideration, intervention. Ini jadi adik-adik sudah menganalisis dua kata, ya. Satu kalimat terus itu jadi dua kata. Jadi katanya saya ada intervention, ini pasti suatu noun ya. Kemudian cari teman-temannya. Cari aja intervention. Nah, sini ini ketahuan siapa aja tetangganya di sini misalnya ya. Nah, ternyata ada intervene, ini suatu verb, kemudian ada intervening, suatu adjektif. Nah, mungkin yang cari yang populer aja ya. Dua ini boleh. Jadi intervene misalnya ini adalah intervene ini suatu verb, kemudian contoh kalimatnya apa. Nah, ini diterjemahkan. Ya gitu. Jadi tugasnya pertama mencari satu kalimat di paper yang saya maksudkan tadi. Terus dari satu kalimat ini coba dianalisis dua kata. Nah, dari dua kata itu coba analisis lagi teman-temannya dalam bentuk noun, verb atau adjektif dari keempat tadi itu. Kemudian diambil salah satu contoh kalimat, kemudian diterjemahkan. Oke, paham ya? Ya, silahkan dikerjakan sampai pukul